Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini ada 300 mufti. Yang mana 300 mufti ini mengisbat nasab Alawi. Bayangkan 300 mufti teman-teman yang mengisbat nasab Alawi. Ini ada tulisan dari Muhammad Baihaqi, Ustadz Muhammad Baihaqi. Nah, di sini 300 mufti tarim mengisbat nasab Alawi kisaran abad 7 dan 8 atau sampai 8 ya. Di sini ditulis oleh Ustadz Muhammad Baihaqi, beliau yang kuliah di Al-Ahqaf mungkin ya, di Yaman. Kata pepatah Arab begini, kata beliau, baladir rajul a'lamu bihi min ghairi. Penduduk setempat lebih tahu ketimbang orang lain. Di Kiai Imad ini sebenarnya ya, karena belum pernah ke Yaman, belum pernah mengempiris, belum pernah mengobservasi makam-makam para ulama Yaman, ya wajarlah dikatakan bila dirojul a'lamu bihi min ghairihi, ya kan? Biasanya penduduk setempat itu yang lebih paham. Kayak kemarin siapa namanya, Syekh ketika beliau meneliti tentang Banten, ya kayak Imad yang ahli Banten lah. Nah, ketika yang ahli Yaman, ya ketika kayak Imad meneliti tentang Yaman, maka ahli Yaman yang lebih paham tentang Yaman tersebut. Seperti itu teman-teman. Kita akan baca ya. Pepatah ini tepat bagi para kaum Imadiyah. Jadi santri-santri kayak Imad atau orang-orang pendukung kayak Imadiyah, pepatah ini tepatlah untuk mereka pendukung kayak Imad. Yang mereka itu tidak tahu seluk-beluk Hadramaut dengan tradisi kabilah yang masih kuat mengakar hingga sekarang. Jika Imadiyah tidak tahu tentang apa seperti apa Ba'alawi, apa masyhur turun-menurun di Hadramaut dan lain-lain, maka jawabannya satu, apa yang Anda mengingkari mereka di tanah kelahiran mereka. Maka pepatah ini di atas sangat tepat untuk rujukan, tanyakan ulama setempat. Orang luar negeri ingin tahu Indonesia, maka harus paham dulu tentang apa namanya yang ada di Indonesia, apa saja tradisinya, dan itu harus terus digali, observasi sampai puluhan tahun atau sampai bertahun-tahun lah gitu kan. Begitu juga kalau misalnya kayak Imad ingin meneliti, kata beliau, ya harusnya kayak Imad itu ke Yaman. Ini mah boro-boro ke Yaman, kan nggak pernah ke Yaman gitu kan. Bala dirrajul a'lamu bihi min ghairihi. Nah, pepatah ini tepat untuk pendukung kayak Imad atau kayak Imadnya. Nah, saya sodorkan sejarawan Hadramaut, kata beliau, yang masyhur, alim fikih, menjadi rujukan dalam sejarah dan fikih dari abad ke-9 dulu ya. Beliau hidup di abad ke-9. Beliau adalah Syekh Abdullah At-Thayyib bin Ahmad Bakromah, yang dikenal dengan Bah Makromah, 870-947 Hijriah. Kealiman fikih dan sejarahnya tidak perlu dipertanyakan. Dalam kitab karya beliau, Kiladun Nahar fi Fayati Fifayati Ayanid Dar 6 jilid menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir pindah dari Basrah bersama keluarganya hingga sampai Hadramaut. Yang mana Ahmad bin Isa ialah datuk dari Sa'adah Ba'alawi. Al-Ashruna al-Khamisatu minal mi'ah al-thalatha al-a'lam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Terus bla 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 sampai sini ya, qabruhu fi syubiha. Oke. Terkait nama Abdullah dan Ubaidillah, lalu beliau melanjutkan wa khalafa Ahmadu al-Madkur walida yusama Ubaidan bitasgir wa yuqalu lahu aidan Abdullah fashtahara dzalika inda ahlu Hadramaut wallahu subhanahu a'lam. Ahmad bin Isa memiliki putra Ubaid ditasgir teman-teman dari Abdullah menjadi Ubaid. Dia juga dipanggil dengan Abdullah. Nama Ubaidillah menjadi masyhur bagi kabilah Hadramaut. Beliau melanjutkan wa khalafa Ubaidillah salah satun minal walad wahum Basri Jiddul Faqih Salim ibnu Basri al-Madkur ilaih. Oke, itu bahasa Arabnya. Nanti kalau misalnya saya baca Arabnya terlalu panjang. Ubaid memiliki 3 putra, Basri, kakek dari Al-Faqih Salim bin Basr, abad ke-6 Hijriah, Jadid, kakeknya Imam Muhaddis Ali bin Muhammad sampai bin Jadid, ulama ke-6 Hijriah tuh teman-teman. Yang ketiga Alawi, keturunan Basr Al-Jadid terputus tidak berlanjut. Namun putra Ubaidillah di puncak abad ke-6 Hijriah tidak memiliki keturunan kecuali Syekh Alawi bin Ubaidillah yang menjadi datu Sa'adah Ba'alawi. Tidak berhenti di situ, bahkan beliau menyebutkan 300 mufti tarim yang mengisbat nasab Ba'alawi dan ditetapkan nasab Ba'alawi dengan hakim 100 saksi. Bayangkan teman-teman, 300 tarim, mufti tarim, dan 100 saksi. Hingga para ulama dan orang-orang soleh ijma atas sahihnya nasab Ba'alawi. Sebagai berikut redaksi ibaratnya.
Qala al-khatib, nanti sampai teman-teman sampai baca ya. Qala al-khatib bla 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 lama qaddama hingga wasalihun. Syekh Bakhroma menukil riwayat di atas dari kitab Al-Jarh Syafaf karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Kitab Jarh Syafaf masih dalam bentuk manuskrip di Maktabah Al-Ahqaf, Tarim 1535 dengan salin naskah pada tahun 1256 Hijriah. Saya tampilkan SS-nya nanti di bawah ya. Alhamdulillah saya punya PDF-nya, kata beliau, kata Ustaz Muhammad Baihaqi. Dalam isbat nasab cukup adanya saksi dua adil, lebih-lebih 300 mufti yang mengisbat dan disaksikan oleh 100 saksi. Lebih itu jauh lebih dari cukup dalam penetapan nasab. Mau tanya siapa saja yang mengisbat, mentashih nasab Ba'alawi, di antaranya abad ke-7 dan abad ke-8. Yuk kita lanjutkan. Nukilan dari kitab Jarh Syafaf yang dinukil oleh Syekh Bakhroma dalam kitab Kiladahnya berikut. Qala wa min man sahaha ulwa syarifihim wasihatan nasabihim al-Imam Muhammad bin Ahmad Ibnu Abil Hub awal Imam Abul Ahbas terus sampai wallahu a'lam ya. Setidaknya di antara abad ke-8 dan 7 ada banyak mufti Syafi'iyah yang mengakui mensahihkan nasab Ba'alawi, di antaranya Imam Muhammad bin Ahmad bin Abil Hub, Imam Ahmad bin Muhammad Al-Marwani Al-Tarimi, Imam Muhaddis Umar bin Ali, Imam Luqut Abdullah Yafi, dan lain-lain. Anda tahu siapa Imam Abdullah bin Asad Al-Yafi? Kata Ustaz Baihaqi. Beliau termasuk salah satu ulama Syafi'iyah yang termasuk dalam Tabiqah Asy-Syafi'iyah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Subqi dan Al-Qadi Ibnu Abi Syu'bah. Beliau berasal dari Adan dan Yaman lalu pindah ke Mekah hingga wafat di sana. Ibnu Subki dalam Tabaqatnya mengatakan ini, beliau itu ar-rajulus saleh sahibul musannaf al-katsira. Kemudian Imam Ibnu Qadi Abi Syu'bah pun mengatakan di sini nih ya. Wulida qabla sab'mi'ati biqalil. Oke, Al-Zarqali mendetifikasikan bahwa Imam Abdullah bin As'ad Al-Yafi ini hidup di abad ke-7 tahun 698 sampai 768 Hijriah, semasa dengan Tajuddin As-Subki. Secara tidak langsung Syekh Khatib memberi informasi yang valid atas isbat nasab Ba'alawi di masa beliau, yang mana beliau juga sejaman dengan Al-Yafi kala itu. Ada beberapa poin penting. Pertama, kata Ustaz Baihaqi, Imam Alawi bin Ubaidillah sudah masyhur sejak abad ke-6 sebagaimana disebutkan Syekh Bakhroma di awal. Kedua, isbat nasab Ba'alawi terjadi di abad ke-7 sampai 8. Secara logika tidak mungkin para mufti dan ulama kala itu mengisbat jika nasab Sa'ad Ba'alawi tidak masyhur di kalangan penduduk setempat, apalagi disaksikan dengan jumlah saksi yang cukup banyak di depan hakim. Jadi ada 300 mufti dan disaksikan dengan 100 hakim kan. Ketiga, ketersambungan pencatatan sejarah Hadramaut dari abad 7, 8, dan 9 secara berurutan hingga sekarang. Dan di sini semua dari data non Ba'alawi. Di luar sana banyak data dari Ba'alawi yang memiliki data valid dan tidak terbantahkan. Dari sini mungkin jelas apa kata Kiai Imad, wa in afta al-muftun lan naqbaluhum. Meski para mufti memfaftahkan kesahihan nasab Ba'alawi, saya tidak akan menerima. Ternyata betul 300 mufti ditambah 100 saksi, bukannya hanya fatwa aja, tapi taraf ijma ulama kala itu. Terima kasih kami diberitahu nama ulama dan mufti yang harus dipercayai. Pasti Imadiyah pada nanya, di sana ada kekosongan catatan dari abad ke-5 dan ke-5, 6, 5, dan 4 sampai ke Imam Ahmad bin Isa. Ini menandakan bahwa nasab Ba'alawi rungkat selama 300 tahun lebih. Tunggu dulu mas, ini masih mending. Di catatan kitab Ibnu Toba 4 Hijriah ada yang lebih parah, rungkat kekosongannya selama 600 tahun lebih, tapi tetap aja nasabah menerimanya dan mensahihkan. Apa benar? Santai dulu. Itu. Ini manuskripnya teman-teman ya. Oke. Jadi luar biasa ini tulisannya. Kalau menurut saya, bagaimana tanggapan pendukung Imadiyah dan teman-temannya? Kita nanti komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.